Alhamdulillah, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Di segmen sebelumnya Ibu Fitri bertanya bagaimana dengan saudara saya yang kaya raya banget lah, pokoknya dia selalu mengajak buka puasa bersama teman-temannya dengan bermewah-mewahan, tempat yang mewah, menu-menu yang mahal, tapi giliran dengan saudaranya, mohon maaf bisa dikatakan jauh berbeda lah, tidak seperti dengan teman-temannya. Nah, padahal kan Abi bilang kalau mau sedekah ya paling tidak ke orang terdekat dulu, ke keluarganya, baru ke yang lain. Bagaimana pandangan Abi terhadap keluarganya Bu Fitri yang kaya raya ini? Masya Allah, Bu Fitri, Masya Allah, Bu. Kayaknya sering dirasain yang begitu ya. Ada yang ngerasa ada? Mana orangnya? Emang kadang kebalik, ya enggak? Kalau yang jauh rasanya dijadiin raja, bener? Giliran yang kalau sakit kita yang ngerokin, bener? Kadang-kadang nggak dilihat kebaikannya, iya Pak ya, iya Pak ya. Gajah yang gede banget di sono jauh kelihatan, lebih gede dari gajah di depan pala nggak kelihatan, betul. Kalau pepatah mengatakan semut yang jauh kelihatan, itu gajah gede banget depan muka nggak kelihatan. Dan inilah ada hal yang demikian ya. Tapi lihat Nabi Muhammad didatengin tetangganya, tetangga datang ke rumah Nabi, Nabi cuma punya korma doang Bu, dan itu kurma cuma buat Nabi dan Siti Khadijah. Lalu apa yang Nabi lakukan? Itu kurma lagi kasih sama sahabat, matiin lampunya seolah Nabi makan. Ya Rob, bayangin Bu, kita kudu bisa ngerasain diri, betul. Tuh kalau kita umat Nabi Muhammad kudunya nggak pilih-pilih orang, benar. Karena kalau kita meninggal bukan yang jauh, bukan orang lain dulu, tapi yang pasti yang akan ngebantuin kita, yang nyolatin kita, yang ngurusin kita, yang tahlilin kita, siapa? Keluarga dan tetangga kita. Ini ada orang, betul apa betul? Yang kadang-kadang sama orang lain mah baik banget, ya, sama saudara mah nggak kenal mulu. Ada. Kadang-kadang kita datang juga rumahnya dia yang kelihatan nggak betah. Ada yang begitu, ada. Kita datang niat silaturahmi, dikata minjem duit. Ada orangnya? Ada. Mana orangnya? Kita niat silaturahmi ke saudara, Lebaran datang, ya enggak, bukan pengen minjem duit, dianggap sama hatinya yang rusak, yang agak gayaan dikit, no dia kemari paling minjem duit, bener. Kita datang udah takut aja, duduk udah dielap sama dia. Ada yang begitu, ada. Padahal dunia dibawa mati apa enggak? Enggak. Mobil dibawa mati apa enggak? Harta dibawa mati apa enggak? Itu semuanya enggak dibawa mati, tapi ngikut kemana? Sampai kuburan. Benar? Kata Allah, wa yabqa wahidun a'maluhu, yang akan netap nemenin kita adalah harta yang kita hibahkan, yang kita sodakohkan, yang nilai manfaatnya dirasakan oleh dzawil qurba wal yatama wal masakin dan jami'il muslimin. Jadi Bu, maka jangan pilih-pilih kebaikan. Siapa tahu dengan kebaikan kita yang lebih dekat, Allah memperdekat derajat kita. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Abi. Tepuk tangan sekali buat Abi, Ibu. Ya, itulah tadi tausiah dari Abi tentang tema kita hari ini, berbukalah dengan yang sederhana, jangan berlebihan, jangan membuat sesuatu yang mendekatkan diri kepada perbuatan setan. Dengan berlebihan buka puasa akhirnya menjadi mubazir. Kemudian kalau mau berbagi, berbagilah juga kepada saudara kita terdekat terlebih dahulu, kemudian pada anak-anak yatim, kemudian fakir miskin dan saudara-saudara muslimin dan muslimat ya seluruh di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia ya.
Bahkan boleh kan ke luar dunia. Boleh. Bukan cuma di Indonesia ya. Karena saudara muslim itu enggak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Baik, agar apa yang saya sampaikan nih bisa kita terapkan dan menjadi berkah semua untuk kita, boleh dipimpin doa dan juga apa yang nanti kita cita-citakan dan menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, sebagai kesimpulan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal hasanat yudhibuhus sayiat, bahwasanya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Semoga apa yang kita miliki lalu kita bagi kepada orang lain ini menghapus dosa-dosa kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di momen Ramadan ini Allah jadikan kita orang yang kaya hati. Allah jadikan kita orang yang pengen berbagi. Allah jadikan kita kesempatan orang yang bisa membuat orang lain tersenyum. Sama-sama kita istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Wa'fu anna ya karim rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalli wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Rabb. Hari ini ya Allah kami sadar bahwa kami butuh orang lain ya Rabb. Kami memang banyak ngitung ya Allah kepada orang lain ya Rabb. Terlebih kami kurang baik kepada orang tua kami ya Rabb. Padahal mereka mengorbankan darahnya, pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya tidak hitung-hitungan untuk kami. Tapi kami yang kadang-kadang hitung-hitungan sama orang tua ya Allah. Kami yang kadang-kadang gak pernah ngasih sama orang tua. Kadang mereka gak makan tapi mereka gak ngomong. Maafin kami ya Allah yang masih hitung-hitungan sama orang tua, masih hitung-hitungan sama saudara, masih hitung-hitungan sama tetangga. Ya Rabb, maka di bulan kemuliaan ini berikan kesempatan rezeki kepada kami agar apa yang kami punya bisa membuat orang tua kami bersyukur punya anak kami ya Allah. Izinkan kami bisa membagi rezeki kami kepada saudara kami, kepada tetangga kami ya Allah. Izinkan kami jadi orang yang manfaat tidak hanya dunia namun membawa keselamatan akhirat. Bala qadirina faqdiya hajatuna. Silakan ibu berdoa, minta sama Allah rezeki yang halal dan bisa rezeki ini memberi kepada orang lain. Sekarang doakan orang yang di samping kita. Pegang tangannya terlebih dahulu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau tangan yang saya pegang ini dia lagi sedikit rezekinya, banyakin rezekinya ya Allah. Ya Allah, kalau orang yang tangannya saya pegang ini dia orang soleh, maka berkahkan hidupnya. Ya Allah, siapapun yang duduk di samping saya, izinkan bisa menyenangkan orang tuanya, saudaranya, anak-anaknya, tetangganya, dan lingkungannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bersalaman dan berpelukan, saling minta maaf dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi untuk doa dan tausiahnya. Dan untuk pemirsa setia BTV, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di @btvidofficial dan @jalandakwah_btv official. Sekali lagi, jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah nanti akan dijawab.
Dan jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi tentunya hanya di BTV. Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi